Halo, selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PSBB dengan tema 1, yaitu perusahaan tape ketan Nyonya Tatan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cornelius Mega, nomor absen 7. Halo, nama saya Tresya, nomor absen 32. Halo, nama saya Joshua Christian Lesmana, nomor absen 19. Halo, nama saya Nicholas Dometio, nomor absen 26. Halo, nama saya Leandro dan saya bernomor absen 21. Halo, perkenalkan, nama saya Nyonya Tatan yang akan membuka usaha tape ketan. Saya sudah mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan karena saya adalah asli orang desa Ciberem, kecamatan Cibingbin, di mana tempat ini merupakan tempat yang makanan khasnya yaitu tape ketan. Di samping itu, saya tidak memiliki modal untuk berjualan tape ketan. Dan saya ingin meminjam modal itu di bank dengan angsuran yang tidak terlalu berat. Saya ingin mengangsur itu selama 12 bulan. Karena saya berpikir baru pertama kali saya membuka usaha tersebut, untuk itu saya memutuskan meminjam uang di Bank Mega untuk modal usaha saya sebesar Rp3.600.000. Pembayaran dilakukan dengan cara anuitas dengan memperhitungkan bunga 0,5% per bulan. Pinjaman lunas selama 1 tahun dengan pembayaran bulanan. Jadi, berapa jumlah pembayaran anuitas yang harus saya bayar sebagai pengusaha tape ketan tiap bulan? Jadi di sini saya akan membantu Mega untuk menghitung hutang pinjaman modal Rp3.600.000 dengan bunga 0,5% per bulan yang harus lunas dalam 1 tahun. Pertama-tama kita akan menggunakan rumus anuitas. Rumus anuitas yang kita gunakan adalah bunga dikali modal dikali 1 tambah bunga pangkat N per 1 ditambah bunga pangkat N dikurangi 1. Karena kita sudah mengetahui bunga, modal, dan N yaitu waktu, kita tinggal masukkan kepada rumus. 0,005 untuk I, 3.600.000 untuk modal yaitu M, dan N adalah 12, yang dimana 12 ini adalah 12 bulan dan atau sama dengan 1 tahun. Kemudian kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 18.000 dikali 1,006167781 per 0,06167781. Kemudian kita jumlahkan lagi sehingga mendapatkan 18.000 dikali 17,21 sekian. Dan hasil akhir dari anuitas ini kita mendapatkan 309.839,15576676902, dan itu adalah merupakan hutang yang harus kita bayar setiap bulan. Setelah mendapatkan pinjaman modal dari Bank Mega, saya dan rekan-rekan saya mulai memproduksi tape ketan. Berikut adalah video bagaimana cara memproduksi tape ketan.
Dalam pembuatan tape ketan pastinya dibutuhkan fermentasi yang dimana proses fermentasi ini membutuhkan suatu mikroorganisme. Mikroorganisme ini bisa kita dapatkan dari salah satu bahan makanan, yaitu ragi. Di sini mikroorganisme yang akan kami gunakan adalah bakteri Saccharomyces cerevisiae. Dengan bantuan bakteri ini kami mampu membuat tape ketan. Juga berikut ini adalah grafik pertumbuhan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Kemudian selama proses fermentasi juga terdapat reaksi fermentasi yang terjadi. Pertama-tama terjadi reaksi amilase, kemudian reaksi maltase, dan yang terakhir reaksi ragi yang menghasilkan alkohol atau yang bisa dibilang tape ketan sendiri. Selain bakteri Saccharomyces cerevisiae, dalam proses pembuatan tape ini terlihat pula mikroorganisme lainnya, yaitu Mucor chlamydosporus, Endomycopsis bibulegera. Namun, yang sangat berperan besar pada pembuatan tape ini adalah bakteri Saccharomyces cerevisiae. Tanpa bakteri ini, tape tidak akan jadi. Berikut BEP dari tape ketan perusahaan kami. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi penjualan per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 44.666 dibagi buka kurung 4.500 dikurangi 2.940 tutup kurung menjadi 44.666 dibagi 1.560 yang menghasilkan 28,63 unit dan dibulatkan menjadi 29 unit. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi total penjualan sama dengan 44.666 dibagi 1 dikurangi buka kurung 147.000 dibagi 191.666 tutup kurung yang menjadi 44.666 dibagi 1 dikurangi 0,7 sekian yang menjadi 44.666 dibagi 0,2 sekian sehingga menghasilkan Rp191.666. Bagi dugaan awal dalam membuat usaha tape ketan yang bernama Nyonya Tatan milik kami memperkirakan akan mengalami peningkatan pelanggan sebesar 1,5% tiap tahun. Berdasarkan hasil analisis kami, pada tahun 2022 jumlah pelanggan kami terdapat 100 orang. Jadi kami mempermisalkan berapakah jumlah pelanggan kami pada tahun 2026. Seperti yang kalian ketahui bahwa kami telah memperkirakan peningkatan pelanggan sebesar 1,5% tiap tahun. Untuk mengetahui pelanggan kami pada tahun 2026 ke depan dapat digunakan rumus bunga majemuk yang pernah kita pelajari sebelumnya. MT sama dengan MO kali 1 tambah B persen pangkat T. M4 sama dengan 100 dikali 1 ditambah 1,5% pangkat 4 sama dengan 100 dikali 1,015 pangkat 4 sama dengan 100 kali 1,06136,355 sama dengan 106,136,355 orang dibulatkan menjadi 106 orang. Berikut ini adalah keberhasilan serta lika-liku pengusaha tape ketan Nyonya Tatan. Strength. Kekuatan dari usaha tape ketan yang pertama adalah bahan-bahan dari tape ketan mudah didapat, contohnya seperti beras ketan, ragi tape, dan daun pisang. Kemudian tape ketan memiliki rasa yang enak sehingga masih ada kemungkinan peminat. Lalu harga yang terjangkau di semua kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki lokasi yang strategis yaitu di kawasan sekitar sekolahan. Yang kedua adalah weakness. Seiringnya berkembangnya zaman, orang-orang yang mampu memiliki keterampilan dalam membuat tape ketan menjadi berkurang. Juga rasanya dari tape ketan ini yang kurang familiar di lidah anak zaman sekarang karena rasanya yang asam. Nah, selanjutnya ada opportunity. Hampir semua generasi lama, seperti orang dewasa hingga orang tua, masih menyukai tape ketan. Sehingga
ini menjadikan peluang bagi orang yang ingin membuka usaha tape ketan. Selain itu, usaha ini menjanjikan dan masih bisa berkembang pesat walau usaha tape ketan sudah lama berdiri sejak zaman dahulu. Kemudian ada trendness. Tape ketan merupakan makanan yang dimana orang bisa membuatnya. Pastinya banyak yang menjual makanan ini, sehingga persaingan antar pengusaha akan lebih susah. Dan juga jika tape ketan ini dijual dengan harga yang terlalu tinggi, akan susah bersaing dengan kompetitor. Karena konsumen akan lebih memilih harga yang lebih murah. Berikut adalah laporan produksi dari perusahaan kami. Ya, itu adalah perkembangan dari usaha kami, yaitu tape ketan bernama Nyonya Tatan. Dalam membuka usaha, kami memerlukan perhitungan yang cukup luas agar usaha ini dapat terus berjalan. Untuk kalian semua yang menonton video kami ini, semoga hal ini bermanfaat dan bisa kalian jadikan contoh jika ingin membuka usaha sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.